Perkenalkan, nama saya Angelis Whitley Paulus dari kelas 2B8 dengan NIM 2106 1102 0545, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi. Pada saat ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah diberikan kepada kelompok sebagai tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Dr. Imelda Welin Juliana Ogi SEMM. Nah, pada saat ini saya akan membahas aplikasi penataan data pada SPSS. Pengertian SPSS adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan analisis statistika tingkat lanjut, analisis data dengan algoritma machine learning, analisis string, serta analisis big data yang dapat diintegrasikan untuk membangun platform data analisis. SPSS adalah kependekan dari Statistical Package for the Social Science. SPSS sangat populer di kalangan peneliti dan statistikawan untuk melakukan perhitungan terkait analisis data. SPSS menyediakan library untuk perhitungan statistika. Nah, selanjutnya SPSS dirilis pertama kali pada tahun 1998, kemudian sejak tahun 2009 SPSS telah diakuisisi oleh IBM Corporation sebagai software IBM Analytics. Selanjutnya, perangkat lunak ini disebut IBM SPSS Statistik. Software ini dikembangkan dengan bahasa programan Java. SPSS tersedia untuk platform sistem operasi Microsoft Windows, Linux, dan Mac OS. SPSS juga diintegrasikan untuk bahasa pemrograman R, Microsoft, .NET, dan Python untuk penggunaan lebih lanjut. Penggunaan data SPSS digunakan oleh berbagai universitas, institusi, dan perusahaan untuk melakukan analisis data. Berikut beberapa contoh penggunaan SPSS, yaitu melakukan riset pemasaran atau market research. Nah, selanjutnya ada analisis data survey atau kuesioner, populer digunakan untuk penelitian akademik mahasiswa, populer digunakan untuk keperluan pemerintah seperti lembaga BPS. Data mining membantu untuk pengembalian keputusan untuk perusahaan, penelitian kesehatan masyarakat, mendokumentasikan data, representasi data statistik, dan selanjutnya ada memprediksi suatu kejadian time series. Selanjutnya ada fitur SPSS. Fitur SPSS ada beberapa. Yang pertama ada statistika deskriptif. Yang kedua ada statistika bivariat. Selanjutnya ada egresi linear, mendefinisikan kelompok, analisis spasial. Apa sih statistika deskriptif? Nah, statistika deskriptif adalah metode-metode berkaitan dalam hal pengumpulan data dan penyajian data sehingga data diperoleh untuk informasi dari data tersebut. Beberapa contoh statistika deskriptif yang telah digunakan seperti rataan atau hitungan atau mean, nilai tengah sebagai atau median, nilai yang muncul atau modus, standar, deviasi, ragam, dan lain-lain. Statistika bivariat. Statistika bivariat adalah analisis yang dilakukan secara simultan untuk melakukan pengujian antar dua variabel. Beberapa contoh statistika bivariat adalah uji T, ANOVA, uji non-parametrik, teorema Bayes, dan lain-lain. Egresi linear. Egresi linear adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur hubungan suatu linear variabel independen dengan variabel independen. Identifikasi kelompok. Beberapa metode untuk mengidentifikasi kelompok, analisis faktor, analisis cluster, atau two-step K-means, hierarchical, dan diskriminan. Yang selanjutnya ada analisis spasial.
Analisis spasial adalah metode-metode yang digunakan dalam pengolahan data geographic information system atau yang disebut GIS. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pengenalan karakteristik data. Ada yang di sini ditulis karakteristik serangkaian data, elemen atau struktur serangkaian data elemen, masing-masing elemen dan karakteristik. Variabel adalah karakteristik atau ciri khas elemen yang menjadi perhatian dan memiliki nilai yang berbeda. Yang selanjutnya saya akan kasus. Nah, pengelompokan data berdasarkan sumber data. Yang pertama ada data Premier. Data Premier langsung dikumpulkan oleh peneliti tersebut. Terdapat beberapa metode pengumpulan data Premier, antara lain yang pertama wawancara langsung dengan responden. Yang kedua wawancara tak langsung melalui informan, penelitian tentang dampak minuman keras, penelitian mungkin kesulitan bertemu langsung dengan pemakai, jadi ia mungkin menghubungi tetangga, penjual miras, teman-teman si pemabuk. Yang selanjutnya dengan menggunakan angket atau yang disebar melalui pos. Yang kedua ada data sekunder, data yang dikutip dari sumber dokumentasi antara lain. Yang pertama sumber data sekunder yang dipublikasi atau data harga saham, harga komoditas dari surat kabar, majalah atau media elektronik. Yang selanjutnya sumber data sekunder yang tak dipublikasi atau arsip pemerintah, lembaga-lembaga penelitian dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada pengelompokan data berdasarkan penampilan data. Yang pertama ada data kualitatif atau data yang dinyatakan dalam bentuk non-angka atau non-numerik atau biasa juga disebut atribut. Dalam istilah komputer disebut data bertipe string. Selanjutnya ada data kuantitatif, data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau data numerik. Dalam komputer dikenal sebagai data numerik. Data kuantitatif dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada data diskrit. Data kuantitatif diskrit adalah data hasil pencacahan dan berupa bilangan bulat atau dalam komputer dikenal sebagai integer. Yang kedua ada data kontinu atau data kuantitatif diskrit adalah data hasil proses pengukuran dan dapat berupa bilangan pecahan atau bilangan real. Pengelompokan data selanjutnya ada data nominal. Dibedakan dalam kategori tanpa memperhatikan urutan. Satu pengukuran hanya menghasilkan satu-satunya kategori. Setiap kategori dianggap sama atau tanpa tingkatan. Tanpa data paling rendah dalam level pengukuran data tak bisa dioperasikan secara matematis. Yang selanjutnya ada data interval urutan bertingkat dan dapat dikuantifikasi atau diberi nilai memiliki interval tertentu lebih tinggi dibanding data ordinal. Dalam level pengukuran data dapat dianalisis dengan uji statistik parametrik. Yang selanjutnya data ordinal dibedakan dalam kategori berdasarkan urutan, memiliki tingkatan data lebih tinggi dibanding data nominal dalam level pengukuran data. Tak dioperasikan secara matematis. Data resiko. Yang selanjutnya data bersifat angka dalam yang arti yang sesungguhnya, memiliki angka 0, absolute, memiliki kedudukan paling tinggi dalam pengukuran data, dan selanjutnya dapat dioperasikan secara matematis. Selanjutnya ada aplikasi ANOVA. Pengertian ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup. Grup di sini bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan. ANOVA ditemukan
dan diperkenalkan oleh seorang ahli statistik bernama Ronald Fisher. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, merupakan prosedur uji statistik yang mirip dengan t-test. Namun, kelebihan dari ANOVA adalah dapat menguji perbedaan dari dua kelompok, berbeda dengan independent sample test yang hanya bisa menguji perbedaan rata dari dua kelompok saja. ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rata antara dua kelompok. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F, tes atau F hitung. Nilai F hitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada variabel F. Jika nilai F dihitung dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak H0 untuk yang berarti perbedaan bermakna rata pada semua kelompok. Analisis ANOVA sering digunakan pada penelitian eksperimen di mana terdapat beberapa perlakuan. Peneliti ingin menguji apakah perbedaan bermakna antar perlakuan tersebut. Di sini ada uji ANOVA, yang dimana salah satu metode pengujian statistik yang bisa digunakan adalah uji ANOVA. Junri Lamson Marpaung dalam jurnal penerapan metode ANOVA untuk analisis sifat mekanik komposit serabut kelapa 2017 menyebutkan bahwa ANOVA adalah bentuk khusus dari analisis statistik yang digunakan dalam penelitian eksperimen. Di sini ada syarat uji ANOVA. Nah, menurut Donald H. Saunders dalam buku Comparison of the Three or More Sample Means Analysis of Variance tahun 1990, ada asumsi yang harus dipenuhi untuk melakukan uji ANOVA, yaitu yang pertama, ada random sampling atau sampel yang bersifat independen dan bebas. Artinya individu sampel diambil secara acak atau random dari masing-masing populasi atau data kelompok. Yang kedua, multivariate normality, distribusi gejala tiap populasi atau kelompok data adalah data normal. Untuk mendapat data dengan distribusi normal, jumlah sampel bisa diperbanyak atau bisa dilakukan tes normalitas terlebih dahulu. Yang selanjutnya ada homogeneity of variance, yang dimana setiap populasi memiliki kesamaan variansi. Jika berbeda pun hendaknya tidak terlalu signifikan. Kesamaan varians dapat diketahui melalui pengujian variansi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kiranya dapat diterima oleh dosen pengampu Enci Imelda. Selamat siang. Terima kasih.